Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Recording in progress. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Tomo Ismail. Yang kami hormati Kapokja PPG Daljab, Pak Ferry. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Koordinator penyelenggaraan PPG di 78 LPTK. Yang kami hormati pula tentunya tim IT dan tim LMS di masing-masing LPTK. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber baik dari BDS maupun dari tim dari SIMBKB, ada Mas Bondan, dari BDS ada Bu Elvira dan Pak Lutfi. Ini yang kami hormati pula Bapak Ibu Supokja di PPG Daljab, Direktorat PPG Ditjen GTK dan teman-teman panitia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi keberkahan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan webinar terkait dengan pembahasan kendala IPKS. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan webinar ini kita agendakan kurang lebih nanti 2 jam yang dimulai nanti dari arahan sekaligus membuka Pak Direktur, kemudian nanti kami mohon dilanjutkan dengan paparan dari tim BDS dulu, kemudian dari SIMBKB terkait dengan kendala yang terjadi dan mungkin juga yang baik yang sudah ada solusinya ataupun mudah-mudahan sudah ada solusinya semua. Dari kemarin kita sudah mulai minggu kemarin sudah kita buka. Baiklah, untuk yang pertama laporan dari Kapokja PPG Daljab. Untuk Bapak Ferry, kami persilakan. Baik Pak Tono, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Tomo Ismail. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Prodi PPG di 78 LPTK kita yang luar biasa mencurahkan waktunya untuk pelaksanaan PPG kita. Juga Bapak Ibu tim admin IT PPG dan juga tim LMS PPG di 78 LPTK se-Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di sini juga yang kami hormati para narasumber dari Peruri Digital Security, sudah hadir Bu Elvira Utami Gultom beserta tim, dan juga narasumber dari aplikasi SIMPKB, Pak Bondan beserta tim, serta teman-teman di Pokja PPG Daljab, Sukor, dan tim dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa tatap saja secara daring dengan Bapak Ibu semua dalam kegiatan koordinasi penanganan kendala teknis IPKS. Bapak Ibu dan Pak Direktur yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa fitur IPKS PPG Daljab pada SIMPKB itu sebetulnya sudah kita mulai dari bulan Juli lalu. Ini sebetulnya kita inginkan menggunakan IPKS itu karena adanya beberapa keuntungan sebetulnya.
Yang pertama, misalnya dokumen itu akan lebih secure, lebih aman, dan juga tersimpan dengan rapi, dan juga mudah nanti bisa digandakan, serta diharapkan lebih efisien gitu. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan kerjasama dengan Peruri Digital Security, tentu kita berharap hal-hal seperti itu juga bisa kita capai tujuan-tujuan itu. Nah, Pak Direktur dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam proses pelaksanaannya tentu ada 1-2 hal yang menjadi kendala teknis. Misalkan hingga hari ini kita laporkan dari 40.000 kurang lebih peserta, itu baru 88 yang telah menandatangani IPKS. Nah, itu artinya masih banyak kendala dan PR untuk kita semua. Sama-sama kita mencoba mencari solusi untuk hal tersebut, ya, misalkan terkait dengan kendala-kendala di dalam pendataan, kemudian di dalam address atau alamat mahasiswa, dan juga bad request yang ada di dalam tampilan, serta pengajuan-pengajuan yang tidak sesuai. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini Pak Direktur dan Bapak Ibu semua, kita ingin sama-sama mencari titik temu, mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Dan insya Allah Pak Direktur, rekan-rekan dari Peruri Digital Security, Bu Elvira dan kawan-kawan, serta rekan-rekan di aplikasi SIM PKB sudah siap ini untuk memberikan strategi untuk mencari solusi yang lebih tepat, sehingga diharapkan proses penandatanganan IPKS itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai jadwal yang kita tetapkan. Karena kita tahu semua Bapak Ibu bahwa penandatanganan IPKS merupakan satu hal yang sangat penting dalam kaitan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun ini. Dan ini tentu harus didukung oleh tim yang kuat dan juga sumber daya yang hebat. Nah, oleh karena itu tentu kami di tingkat kementerian berharap kerjasama yang sangat baik dari semua pihak, termasuk rekan-rekan kita yang luar biasa di admin IT PPG maupun admin tim LMS PPG yang bisa bahu-membahu bersama kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Demikian Pak Direktur yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan rapat ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai solusi yang diharapkan. Dan pagi ini kami mohon perkenan Pak Direktur untuk memberikan arahan sekaligus membuka rapat koordinasi ini secara resmi. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferry. Selanjutnya kami mohon Bapak Direktur untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mas Martono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sehat semuanya sekalian. Yang saya hormati Mas Ferry beserta Mas Martono dan tim dari Pokja PPG dalam jabatan. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber ini dari PT Peruri. Hadir di sini sudah ada Ibu Elvira, Pak Lutfi, dan juga yang saya hormati rekan-rekan tim dari SIM PKB sudah hadir, Pak Bondan dan tim, Mas Fajar, dan juga yang tentunya saya banggakan dan hormati Bapak Ibu koordinator PPG dari 78 LPTK yang saat ini juga hadir tim admin IT dan juga tim admin LMS-nya dari masing-masing LPTK yang saya hormati, dan tentunya juga rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan sarana pertemuan ini dengan baik. Terima kasih. Bapak sekalian yang saya hormati, tentunya kita wajib panjatkan bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat panjang umur,
sehingga kita masih dapat melaksanakan pertemuan dalam daring pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan proses dari mulai plotting sampai lapor diri dan penetapan untuk peserta PPK dalam jabatan sudah selesai, bahkan saat ini sudah proses pembelajaran. Nah, proses berikutnya setelah mahasiswa lapor diri tentunya menjadi suatu perubahan status menjadi mahasiswa PPG. Nah, dengan adanya status kami seperti yang dahulu melaksanakan proses kerjasama dengan para calon mahasiswa PPG, kaitannya dalam hal pemberian bantuan pemerintah untuk pelaksanaan pendidikan profesi guru. Yang dulu mungkin dilaksanakan dengan manual, istilahnya semi manual, dari mulai kita merancang draft kerjasamanya, kita bentuk ke dalam file, baru kita unggah dalam sistem aplikasi. Yang selanjutnya dari masing-masing mahasiswa membaca dan mendownload, mengunduh file tersebut, terus menempelkan materai, terus menandatangani, mengisi beberapa hal yang dibutuhkan dalam form tersebut, lalu scan, diunggah kembali. Dan sebagian juga dokumennya dikirimkan ke kami. Nah, ini di tahun 2021 kami melihat banyak sekali file berkas yang numpuk dan mungkin beberapa kontainer itu, puluhan kontainer dari sekian banyak jumlah yang ada. Nah, di tahun 2022 kita mencoba kerjasama dengan PT Peruri dalam kaitannya dengan dokumen digital bersertifikat elektronik, yaitu e-Metariae dan e-Signaturnya. Nah, berharap dengan program kerjasama ini terkait dengan proses PKS-nya antara kami pemberi bantuan dengan mahasiswa PPG yang menerima bantuan bisa berjalan dengan baik, tentunya aman dari segi proses maupun dokumen nanti dalam penyimpanannya, yang mungkin dulu banyak yang terjadi. Nah, tetapi karena hal ini baru kami lakukan di tahun ini, yang tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sinkronkan, karena dari kami, ada SIM PKB-nya yang melayani untuk pelayanan guru saat prosesnya PPG, dan juga dari PT Peruri juga ada keterkaitan aplikasi yang dikembangkan dalam hal pelaksanaan PKS tersebut. Nah, tentunya proses yang ada antara dua aplikasi yang harus digabungkan dan juga data yang ada tentunya harus saling mendukung dan sinergi, tetapi memang dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala. Nah, kami berharap proses segera bisa berjalan dengan baik dan terselesaikan. Tentunya sudah beberapa kali kita mencoba pertemuan identifikasi dari masing-masing isu permasalahan yang ada, sudah didapatkan solusi untuk penyelesaiannya. Tentunya kami yang ada di pusat tidak bisa seluruhnya menjangkau Bapak Ibu guru yang saat ini mengikuti proses PPG dalam jabatan untuk kategori 1. Nah, tentunya kami berharap Bapak Ibu 78 LPTK yang merupakan pasukan khusus kami, ujung tombak kami, yang setiap harinya hampir dalam jadwal untuk pertemuan dengan mahasiswa yang sudah proses pembelajaran pendidikan profesi guru, akan lebih cepat informasi yang kita dapatkan keterkaitan dengan EPKS tersebut. Nah, kami berharap mohon bantuan dari Bapak Ibu koordinator tentunya yang dalam hal ini mengkoordinir pelaksanaan PPG di masing-masing LPTK, yang nanti akan dibantu oleh tim admin IT PPG maupun tim LMS-nya PPG setiap masing-masing LPTK, untuk bisa sekiranya ada hal-hal dari mahasiswa PPG dalam pelaksanaan EPKS, ada kendala,
di saat inilah kita coba informasikan, nanti akan ada beberapa informasi yang disampaikan, baik dari PT Peruri dalam hal ini tim PDS-nya, dan juga dari kami tim SIM PKB-nya. Nah, diharapkan teman ini bisa mendapatkan suatu gambaran informasi penjelasan maupun kejelasan dan beberapa solusi yang didapatkan, sehingga Bapak Ibu guru atau mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 yang saat ini sudah proses bisa melaksanakan PKS-nya dengan baik. Kalau kita lihat jumlah dari apa tadi yang disampaikan Mas Ferry, dengan sasaran kita yang saat ini 40.500-an, 4.495 orang, baru tervalidasi kurang lebih 1.400 sekian, ya memang masih jauh. Ini harapan kami segera terselesaikan, jangan sampai nanti sampai batas akhir pendidikan prosesnya PKS belum selesai, artinya apa yang kita harapkan dengan efisiensi waktu dan sebagainya belum optimal dalam pelaksanaannya. Nah, tentunya kerjasama gotong royong kita bangun, baik kami dan PT Peruri maupun dengan Bapak Ibu koordinator PPG di 78 LPTK bisa berjalan baik, sinergi, sehingga pelaksanaan baik nanti dalam hal EPKS-nya, lanjut dalam proses pembelajaran, dan terus dalam pencarian atau pemberian dana bantuan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya dokumen ini dalam bentuk elektronik dibutuhkan nantinya, sehingga perlu adanya kecermatan, jangan sampai nanti dokumen ada beberapa yang terpisah tapi sudah menjadi suatu bentuk dokumen file yang kita harapkan antara kami dengan mahasiswa PPG yang saat ini menjalankan proses pembelajaran. Dan seandainya dari Bapak Ibu yang dari 78 LPTK selama menghadapi proses PPG, ada beberapa informasi dari mahasiswa yang memang terkait dengan pelaksanaan EPKS, mohon nanti dapat disampaikan sehingga dari sekian banyak isu permasalahan yang ada bisa tertampung, bisa tertuang, sehingga sama-sama kita dapatkan solusi penyelesaiannya. Dan kami berharap ke depannya ini adalah hal yang pertama kita lakukan. Semoga nanti akan berjalan lancar karena masih ada tahap yang kedua untuk yang kategori 2 dan juga nantinya untuk yang PPG prajabatan. Tentunya kita juga akan menggunakan terkait dengan sistem EPKS ini. Harapan kami Bapak Ibu dalam pertemuan ini bisa berjalan lancar, diberikan kesehatan semuanya, dan dapat terselesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan IPKS sehingga seluruh peserta yang sudah tergabung dalam pembelajaran PPG 40.495 orang ini bisa melaksanakan IPKS dengan baik. Dan tentunya berharap informasi bukan cuma ada di sini, nanti mungkin dari masing-masing ada petugas yang seandainya dalam perjalanan berikutnya masih ada beberapa kendala untuk bisa dikontak, dihubungi, sehingga segera dapat bisa terselesaikan juga, supaya layanan yang kita harapkan dapat memberikan efisiensi waktu, jarak dan ruang tentunya ini akan menjadi lebih optimal. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak sekalian. Monggo silahkan diikuti beberapa informasi penjelasan dari Bapak Ibu narasumber, baik dari PT Peruri maupun dari SIMIKB, dan lanjutnya dilakukan diskusi, tanya jawab, berbagai kondisi yang ada. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Rahayu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Direktur atas arahan dan pembukaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dengan pelaksanaan webinar ini nanti harapan dari kita semua yang tadi disampaikan Pak Direktur untuk IPKS mudah-mudahan bisa segera terlaksana tadi pagi seperti yang disampaikan Pak Ferry, memang ada 88 mahasiswa yang sampai tadi sudah statusnya
sudah tanda tangan IPKS. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan baik dari tim BDS maupun dari tim SIM PKB isu-isu terkait dengan kemarin kendala-kendala yang dialami dari peserta maupun dari sistemnya. Nanti mohon disampaikan dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini nanti kita bisa IPK-nya langsung bisa melejit, bisa banyak harapan dari Pak Dir tadi. Langsung saja untuk sesi berikutnya, kami mohon dari Bu Elvira dari PDS untuk menyampaikan. Sebelumnya untuk Bapak Ibu yang akan menanyakan, nanti diskusi kita nanti bisa raise hand Bapak Ibu ya, atau nanti bisa mengisi di kolom Q&A. Nah, kami lihat di sini peserta sudah mencapai 618, jadi dari mungkin sekitar harusnya 550-an, ternyata ada 618 orang. Jadi mudah-mudahan memang sudah mewakili semua dari 78 LPTK. Ya, kami persilakan Bu Elvira. Ya, terima kasih Pak Martono. Izin Pak Dir, Pak Martono, dan teman-teman dari tim PKB juga. Saya rasa pengantarnya sudah cukup jelas tadi dari Pak Dir juga Pak Temu, dan ada dari Pak Ferry juga bahwa dalam proses pelaksanaannya kita memang tidak bisa pungkiri bahwa ada beberapa kendala yang terjadi. Namun yang dapat kami sampaikan adalah kita dari Peruri Digital Security dan tim dari SIM PKB berkomitmen untuk membantu melancarkan sampai ini mahasiswa benar-benar bisa menyelesaikan proses penandatanganan. Nah, dalam hal pelaksanaannya atau pengaduan kendalanya mungkin ini yang kita perlu diskusikan, atau ada pertanyaan dari teman-teman admin IT atau admin LPTK. Mungkin hari ini adalah wadah yang baik ya, yang sudah dibuat oleh tim dari PPG untuk kita boleh koordinasi terkait apa-apa saja yang kita rasa perlu diperhatikan dari semua pihak gitu. Saya rasa itu aja Pak Martono, karena detailnya sudah sempat dijelaskan oleh Pak Dir dan Pak Ferry tadi. Demikian Pak Martono, mungkin bisa dilanjut aja Pak. Baik, terima kasih Bu Elvira. Berarti nanti kita coba yang lebih efektif ke tanya jawab ya Bu Elvira ya. Baik. Selanjutnya dari tim PKB kami persilakan Mas Bondan atau Mas Fajar, Mas Reza ya. Ya Pak. Ya. Oke, baik Pak Martono. Jadi berkenaan dengan EPKS ini memang secara proses keseluruhan itu ada di teman-teman di Peruri ya, di PDS. Adapun di SIM PKB ini sebagai pintu masuk awalnya gitu. Selanjutnya nanti ada proses memutakhirkan email atau nomor HP, dan setelah itu dikirim untuk diberikan informasi melalui email gitu ya ke peserta atau mahasiswa PPG, yang selanjutnya nanti ada link, dan proses selanjutnya itu nanti ada di sistem PDS gitu, di Peruri gitu. Nah, memang ada pun kendala-kendala yang mungkin sudah terjadi di minggu yang lalu. Kita sudah coba berkoordinasi, membantu juga menelusuri permasalahan yang ada, dan insya Allah kita sudah mencoba melakukan pemutakhiran atau perbaikan khususnya interkoneksinya, dan harapannya tentunya sudah bisa berjalan dengan baik gitu ya. Namun kita tetap pantau
dari sisi SIM PKB tentunya, dan tentunya ini juga dibantu juga monitoringnya dari teman-teman dari sisi PDS atau Peruri. Dan saya rasa memang kita perlu mendapatkan feedback gitu Pak, dari kondisi yang terakhir saat ini apakah masih ada kendala-kendala gitu di lapangan gitu. Mungkin laporan dari teman-teman di LPTK, sehingga dari sana nanti kita bisa mengidentifikasi dan kita coba telusuri bersama tim tentunya. Mungkin sementara itu Pak dari kami Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bondan. Mungkin dari tim Mas Bondan lagi ada yang mau disampaikan? Ya, baik. Terima kasih Mas Bondan dan Mbak Elvira. Tiba-tiba kita sesi tanya jawab. Jadi untuk yang raise hand kami tunggu, ini belum sebentar. Udah ada ini ya. Ini ada Pak Sadam Al-Aziz. Ya, kami persilakan Pak Sadam untuk menyampaikan pertanyaannya. Salam. Dari mana Pak Sadam ya? Perkenalkan, nama saya Sadam Al-Aziz. Saya admin LMS dari bidang studi matematika di Universitas Negeri Padang, Pak. Baik, ya. Silakan Pak Sadam. Begini Pak, saya sudah meminta bukti-bukti dan kendala-kendala dari semua peserta PPG dan sudah saya rekap semuanya dalam satu file PDF. Ini tapi pada umumnya saya akan sampaikan di sini permasalahannya. Yang pertama yaitu, atau bisa saya share screen atau bagaimana Pak? Atau saya jelaskan saja atau bagaimana itu Pak? Oh, oke. Baik Pak. Yang pertama itu email verifikasinya tidak masuk begitu Pak. Itu permasalahan pertama. Kemudian ada permasalahan autentifikasi atau SMS kode OTP-nya tidak masuk ke nomor yang bersangkutan. Kemudian yang tadi secara umum itu dua saja salahnya umum. Yang pertama verifikasi gagal, yang kedua SMS kode OTP-nya tidak masuk ke nomor yang bersangkutan gitu Pak. Dari bidang studi matematika Universitas Negeri Padang Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sadam dari UNT. Mungkin langsung aja mohon kami untuk teman-teman dari tim PDS maupun dari tim SIMPKB untuk menjawabnya. Dari Bu Elvira dulu ya. Ini silakan. Izin Pak Sadam, terima kasih untuk feedbacknya. Jadi kita terima tadi bahwa ada dua case ya Pak, email verifikasi dan kode OTP. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah mungkin karena ini hanya sifatnya penjelasan ya, untuk screenshot sudah disiapkan. Untuk email verifikasi mungkin perlu diinformasikan juga karena secara sistem dari awal sampai akhir itu email verifikasi ada dua. Yang pertama itu di proses SIM PKB-nya, atau yang kedua itu di IPKS-nya. Nah, mungkin yang dimaksud dengan mungkin perlu diinformasikan apakah email verifikasi yang dimaksud itu apakah di proses di sistem SIM PKB-nya atau di IPKS-nya. Nah, namun dapat kita, kalau dari kami PDS, kami sampaikan bahwa per akhir minggu lalu, kalau nggak salah di Jumat kemarin, kita memang ada kendala di verifikasi email, yaitu kita mencapai limit pengiriman lah waktu itu. Nah, per saat ini kita sedang mensolusikan lah
untuk jadi setiap hari itu akan terreset, artinya besokannya harusnya itu teman-teman udah bisa coba lagi, dan untuk sembari menunggu proses itu supaya nggak kena limit lagi, kita sedang mensolusikan untuk memperbesar limitnya dengan ke vendor vendor emailnya, teknis banget, tapi sebenarnya kita udah solusikan supaya limitnya menjadi lebih besar, atau supaya teman-teman bisa secara keseluruhan di seluruh Indonesia bisa melakukan verifikasi email gitu. Nah, untuk kode OTP juga kita perlu kita tetap perlu trace satu persatu, Bapak Ibu, apakah maksudnya dalam hal ini kode OTP yang pertama atau kode OTP yang pada saat penandatanganan. Jadi ini memang harus diperiksa satu persatu, apakah ini memang dari provider handphonenya atau gimana sebenarnya. Itu sih Pak Sadam. Ya, terima kasih Bu Elvira. Jadi kemarin hari Jumat ya Bu Elvira, mungkin di hari Senin kondisinya untuk hari ini mungkin udah lain ya. Ya, Pak, jadi itu teriset setiap harinya Pak. Jadi counternya akan ngulang setiap harinya sih Pak. Mungkin dari SIM PKB terkait dengan email verifikasi tadi dan kode OTP tadi. Ya, kalau terkait email tadi seperti disampaikan Bu Elvira, ada dua proses ya. Kalau yang dari SIM PKB itu dapatnya kirimannya itu dari ada tulisan pengirimnya itu gtk_no_reply@kemdikbud.go.id. Nah, itu dari SIM PKB. Jadi kalau yang itu waktu verifikasi pertama gitu ya. Nah, dari situ mungkin bisa dicek kalau ada kendala di yang pertama, itu artinya kendalanya di SIM PKB. Adapun kalau dari pantauan kami sebenarnya penggunaan email ini udah nggak hanya untuk PDS ya, tapi untuk blasting ke 3 juta guru, dan limitnya sih nggak ada di sisi SIM PKB gitu. Jadi saya rasa untuk terkait konfirmasi email ini, kalau yang pertama itu dari SIM PKB, cirinya adalah email yang terkirim dari gtk_no_reply@kemdikbud.go.id. Itu yang dari SIM PKB. Setelah itu ada link untuk kemudian sistemnya PDS yang menghandling, termasuk OTP-nya ya di sana semua. Baik, terima kasih Mas Bondan. Mungkin sudah menjawab ya Pak Sadam ya. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Untuk ada peserta yang email dari GTK sudah masuk, kemudian diklik, tapi email dari IPKS-nya yang belum terverifikasi. Kemudian ada yang sudah sampai IPKS, tapi kode autentifikasinya tidak masuk begitu Bapak Ibu semua. Nah, mungkin menurut saya begini, saya berharap memang untuk kuotanya mungkin aksesnya lebih lapang lagi sehingga peserta di waktu bersamaan lebih banyak bisa untuk mengurus EPKS. Namun bagaimana, ini sekedar saran, bagaimana kalau kita jadwalkan saja gitu, misalnya LPTK jadwal jam sekian, hari sekian, LPTK ini sekian ribu peserta begitu. Kalau misalnya dengan tadi kan dikatakan sudah lebih lapang lagi servernya begitu Bapak Ibu. Cuman kalau dengan itu tidak bisa juga, mungkin saya menyarankan kalau bisa dijadwalkan saja sehingga kita bisa membatasi berapa orang yang mengakses atau mengurus EPKS pada hari tersebut gitu Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin kemarin pernah ada isu gitu ya Bu Elvira. Mungkin Bu Elvira bisa ini.
Baik, terima kasih Pak Sadam. Sarannya kita tampung, saran yang sama juga sudah sempat kita pertimbangkan waktu itu di meeting di hari Jumat kemarin bersama dengan Pak Dir juga. Namun memang angka yang kita ambil adalah saat ini untuk menambah limitnya sih Pak, karena memang kalau dari segi dari segi hit aplikasinya kita udah siapkan untuk bisa mengakomodir seluruh peserta sih Pak. Tapi dari limit pengiriman emailnya memang harus kita sedang solusikan sih Pak. Nanti setelah per hari ini sebenarnya sudah bisa dicoba ulang, namun dalam hal limitnya kita akan informasikan ke admin IT nanti jika sudah ditambahkan. Paling itu sih Pak. Ya, baik Bu Elvira, mungkin kita tunggu ini ya Bu Elvira yang beberapa hari ini dulu ya Bu ya. Ya, mungkin mudah-mudahan masih bisa meningkat. Baik, terima kasih Pak Sadam. Kemudian kita mudah-mudahan sudah menjawab ya. Terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Sadam. Selanjutnya untuk yang lain dulu, yang kedua ini ada Ibu Siti Asija. Ya, kami persilakan Bu. Halo. Halo, ya. Ya, silakan Bu. Bapak, saya Bu Siti Aisyah dari Koordinator Seni Budaya Universitas Negeri Semarang. Masalah dari mahasiswa kami tadi konfirmasi email ya. Yang kedua itu setelah selanjutnya itu ada tulisan 400 bed request. Ini harus bagaimana gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Dan hampir semua dari mahasiswa kami itu belum bisa masuk ke EPKS. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Siti. Untuk yang email tadi sudah ya Bu ya. Ya, untuk yang error bed mungkin error 400 bed request. Baik, 400 ya. Atau 404 ya mungkin. Ya. Silakan Bu. 400 Pak di sini. Ya, 400 ya. Ya. Terima kasih Bu Siti Aisyah dari Universitas Semarang ya Bu ya. Yang pertama konfirmasi email, saya rasa jawabannya sama dengan seperti yang sudah saya sampaikan dengan Pak Sadam tadi. Nah untuk yang bed request ini, pantauan kami di monitoring sistem kita ini terjadi di akhir minggu lalu di sejak hari Selasa atau Senin saya lupa. Namun itu kita sudah solusikan bersama dengan tim CPKB. Itu isu terkait jaringan interkoneksi antara IPKS dengan SIM PKB-nya. Nah, terkait itu kita udah lakukan solusi teknis lah ya. Kita buatkan satu tunnel khusus untuk kita bisa ngobrol langsung, interkoneksinya bisa lancar gitu. Itu kita lakukan kalau saya nggak salah ingat itu di hari Kamis atau Jumat. Nah, yang mungkin perlu diperiksa kembali apakah error 400 ini kejadian setelah hari Jumat atau sebelum. Nah, kalau sebelum harapannya teman-teman bisa login lagi, clear case gitu ya, login lagi. Harusnya harapan kita itu udah bisa. Namun kalau kejadiannya setelah hari Jumat atau di Sabtu Minggu boleh dilaporkan lagi untuk kita bisa periksa lagi Ibu secara sistemnya. Dari laporan mahasiswa sampai hari Minggu kemarin itu belum bisa Bu. Ya. Mereka masih seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin bisa yang kejadian di hari Jumat, Sabtu atau Minggu mungkin boleh ya. Mungkin boleh disampaikan ininya Bu, detailnya terkait usernya siapa dan waktu kejadiannya sih Bu. Untuk gitu. Kami lapornya kemana Bu? Nah, setahu saya kita udah ada udah sampaikan portal tiketing kita Bu. Itu jadi bisa sampaikan untuk create tiket di situ. Nah, tujuannya supaya kalau misalnya nanti ada update dari kita bisa sampaikan di situ.
Nah, dan kita juga ada grup WhatsApp memang sebenarnya. Nah, harapannya di WhatsApp itu kita komunikasinya bisa lebih ke mengacu pada nomor tiket yang sudah dibuatkan oleh masing-masing admin LPTK. Begitu, Bu. Karena kalau dari WhatsApp pelaporannya itu tracknya agak sulit ya. Kita harus scroll sampai ke atas gitu kan. Nah, itu komunikasi dua arahnya agak sulit kalau dari WhatsApp sebenarnya. Demikian saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Sama-sama, Bu Bu. Elvira. Terkait grup itu beda dengan yang di support IPKS ya Bu ya? Support Beda. IPKS maksud saya justru Pak. Ya, support IPKS kan. Iya, Ini support IPKS. masih dari 78 udah masuk semua ya Bu ini? Mohon maaf. Ya, mungkin ada tambahan dari tim SIM PKB terkait dengan error bed 400 ini. Baik, izin Pak Martono. Reza, Iya. apa suaranya bisa didengar Pak Martono? Kurang Ya, agak jauh suaranya Pak. Iya. Kali ini sudah terdengar? Kurang dekat dikit lagi Pak. Kurang dekat dikit lagi. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan terdengar ya. Ya. Belum. Coba saya ganti mic-nya dulu. Tes, mohon konfirmasinya Bapak Ibu. Ini sudah jelas Pak. Oke, baik. Berkaitan dengan interkoneksi 400 itu memang kemarin kita sudah bekerja sama handling berkaitan dengan masalah ini. Jadi teman-teman dari PDS juga sudah mensolusikan dan membuat interkoneksi khusus, bahasanya begitu ya, Bu Elvira ya. Kalau bahasa sederhananya adalah interkoneksi khusus dari SIM PKB ke dari sistem EPKS yang ada di PDS ke SIM PKB secara langsung tanpa melalui jalur umum lah kalau dibahasakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit perlu menambahkan berkaitan dengan EPKS, kemudian penandatanganan dan seterusnya. Jadi secara umum keseluruhannya itu ada beberapa rangkaian tahapan dan ada beberapa problem ya. Kita mungkin bisa sekaligus jawab. Jadi mungkin bukan menjawab ya, mendiskusikan dan menyampaikan apa yang kira-kira menjadi frequently as problem, bukan frequently problem ya sebenarnya, ini frequently problem yang terjadi selama 1 minggu ke depan. Jadi, jangan sampai 1 minggu ke depan kejadian lagi, tapi 1 minggu ke belakang. Jadi 1 minggu kemarin memang kita awalnya sudah hari Senin, kalau saya tidak salah ingat, itu sudah meluncurkan berkaitan dengan mekanisme atau sistem EPKS antara SIM PKB dengan teman-teman di PDS Peruri. Nah, beberapa hal yang sempat kami tabulasi. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui ini kan teman-teman admin IT ya yang hadir di sini kalau tidak salah saya tadi lihat baca undangannya. Itu adalah teman-teman admin IT. Mas Fajar, saya boleh dibantu untuk tahapan PPT tahapannya, rangkaian tahapannya yang dilakukan. Halo, Mas Fajar, adakah? Oh, kalau nggak ada saya aja yang sharing kalau gitu. Jadi sudah terlihat Bapak Ibu? Lagi Belum. loading Pak. Oh ya, sudah. Ya, jadi ini sebagai gambaran kepada Bapak Ibu di admin IT yang yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kita dalam proses sampai melakukan proses penandatanganan EPKS. Jadi mahasiswa pertama kali itu melakukan proses diminta ketika login di SIM PKB. Ada menu baru yang disebut dengan berkas PKS 2022. Kemudian mahasiswa itu akan diminta untuk melakukan pemutakhiran data. Dalam artian pemutakhiran data ini mahasiswa akan diminta untuk memastikan alamat
email dua data ini. Jadi dua data ini alamat email dan nomor handphone. Nah ini tadi Pak Sadam, mungkin saya sempat dengar tadi Pak Sadam, ini email yang pertama Pak. Jadi pada saat melakukan proses pemutakhiran email yang pertama, SIM PKB akan meminta verifikasi apakah email tersebut benar-benar email atau sekedar mengetikkan sesuai dengan format email. Jadi kalau nanti sistem SIM PKB itu akan mengirimkan email verifikator yang tadi Mas Bondan sempat sampaikan, GTK Kemdikbud, GTK No Reply itu tadi. Nah ini insya Allah kami sudah dari awal ya sejak PPK tahun 2019 kemarin itu sudah dipakai ya sebenarnya, dan di program-program yang lain juga sudah dipakai. Mas Bondan tadi sudah sampaikan limitasi juga tidak dibatasi. Jadi insya Allah ini mudah-mudahan ini tidak ada kendala kemarin sampai dengan di masa-masa yang akan datang. Jadi ini email verifikasi yang pertama. Jadi pada saat di SIM PKB diminta untuk melakukan proses memutakhirkan data. Kemudian ada tombol laman, bukan tombol ya, modul atau card atau kartu berkas EPKS. Nah, pada saat tahap ini, teman-teman dari sistem SIM PKB akan melakukan proses apa ya namanya ya, kalau bahasa sederhananya itu meneruskan ke sistem EPKS. Nah, disinilah ada tahapan interkoneksi sistem. Nah, ada model, ada verifikasi antar sistem dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini kebolehjadian, ini kendala yang kedua ya. Kendala yang pertama terjadi setelah email, kendala kedua adalah ada mekanisme di sana, ada mekanisme yang mungkin saya tidak perlu jelaskan secara teknis, tapi kasarannya ada mekanisme komunikasi antara SIM PKB dengan EPKS. Nah, ya salah problematika kedua inilah yang sering terjadi kemarin akibat interkoneksi, dan kemarin sudah kami dari SIM PKB sudah melakukan proses membuka seluruh koneksi dan lain sebagainya, dan teman-teman PDS sudah menyediakan proses jalur sehingga sejak hari Jumat lah kalau mau dibilang seperti itu, sejak hari Jumat kita melakukan proses pemantauan, jadi kami bantu teman-teman PDS untuk melakukan proses pemantauan, berangsur-angsur kejadian 400, 500 dan lain sebagainya itu berkurang. Nah ini yang coba tetap kami pantau bersama Bu Elvira dan tim. Kami hanya bisa memantau berkaitan dengan perkembangan atau pertumbuhan data, bahwa pertumbuhan datanya, proses verifikasi dan lain sebagainya itu meningkat dari awalnya beberapa puluh menjadi sekitar 600 kemarin, sudah cukup meningkat secara signifikan. Yang mudah-mudahan begitu pula tanda tangan PKS, ya mudah-mudahan ini kedepannya bisa lebih terdorong lagi proses aktivitas, baik itu verifikasi dan lain sebagainya. Nah, interkoneksi selesai. Jadi seandainya interkoneksi ini berhasil, maka nanti Bu Elvira tolong saya dikoreksi ya, saya belum pernah melihat di sistem EPKS-nya kalau saya salah. Di sana akan mahasiswa itu diminta untuk melakukan proses verifikasi diri, NIK, kemudian biometrik, identifikasi wajah dan lain sebagainya. Di sana itu adalah satu proses sendiri. Kalau bahasa teknisnya itu disebut KYC. KYC kalau bahasa kita itu verbal. Bahasa umum itu mungkin verifikasi biometrik atau verifikasi data, ya, di mana hal ini digunakan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu adalah benar-benar dirinya dan data diri itu adalah benar-benar miliknya.
Dan ini merupakan, kalau tidak salah saya dapat info dari Elvira, itu sudah standar dari Kominfo. Nah, ini merupakan satu tahapan sendiri. Ini merupakan satu tahapan sendiri. Setelah itu mungkin ada proses verifikasi email dan lain sebagainya, OTP dan lain sebagainya. Itu bagian yang kedua. Kemudian nanti bagian yang ketiga ada proses penandatanganan. Penandatanganan EPKS dan pembubuhan materai dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah proses bayar, proses bayar. Nah, nanti Bu Elvira yang mungkin lebih bisa menjelaskan dibanding saya. Nah, tahapan-tahapan ini baru setelah itu seluruhnya itu dikirim statusnya ke SIM PKB. Jadi SIM PKB itu mendapatkan notifikasi atau mendapatkan status. Nanti juga kita akan rilis ke teman-teman LPTK. Sudah berapa banyak yang melakukan proses validasi, sudah berapa banyak yang melakukan proses penandatanganan dan seterusnya. Itu kita sudah siapkan. Mudah-mudahan saya nanti Mas Fajar juga bisa menyampaikan apakah itu sudah dirilis di LPTK atau belum. Tapi kita sudah siapkan sehingga teman-teman dari LPTK juga bisa memantau sebenarnya yang belum selesai itu di tahapan mana? Apakah di tahapan proses validasinya atau proses penandatanganan? Nah, jadi tahapannya itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin bagian-bagian ini juga perlu dipahami bersama, baik dari admin, dari SIM PKB sendiri maupun dari teman-teman PDS. Jadi sehingga nanti ketika ada laporan atau reporting permasalahan itu bisa tepat. Apakah ini di SIM PKB? Apakah nanti kemudian tentunya di SIM PKB sendiri kita sudah beberapa tahun ini sudah punya forum sendiri, ada mekanismenya sendiri untuk melakukan proses pelaporan. Ataukah tahapan ini ada di teman-teman di aplikasi EPKS? Itu. Nah, itu problem yang kedua ya, 400 tadi berkaitan dengan 400. Jadi ada tahapannya, sekaligus saya menyampaikan secara umum saja tahapannya. Nah, problem yang ketiga itu nanti mungkin akan ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian ini biasanya. Berkaitan dengan data. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa data yang ada di SIM PKB yang dikirimkan ke Peruri adalah seluruh data profil yang ada di profil mahasiswa PPG. Dari mana datanya profil ini? Datangnya dari hasil sinkronisasi SIM PKB dengan sistem Dapodik. Jadi apa yang dikirimkan itu adalah data-data yang sudah tersinkron dengan sistem Dapodik. Pertanyaannya kan akhirnya berkembang. Pak, kemarin saya pada saat menginputkan Dapodik, alamat saya sudah berubah, sudah tidak di sana. Instansi saya juga sudah mutasi dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan informasi-informasi tersebut, sepanjang alamatnya ada yang sudah terverifikasi melalui sistem Dapodik secara berjenjang, maka kemarin kami juga sudah melakukan proses diskusi dengan teman-teman di GTK. Tidak ada masalah berkaitan dengan hal itu. Tidak ada masalah berkaitan dengan hal itu, dilanjutkan saja berkaitan dengan proses EPKS-nya, karena data yang dikirimkan adalah data itu, karena alamat itu pasti berubah secara dinamis, bahkan itu boleh jadi kita punya NIK di suatu alamat tertentu, bisa jadi kita juga pindah-pindah, bisa jadi ngekos, bisa jadi ngontrak, dan lain sebagainya. Ya, jadi diputuskan sepanjang ada alamatnya, jadi tidak ada masalah. Apa alamat yang ada di Dapodik itulah yang akan digunakan untuk status penandatanganan PKS. Memang sempat ada isu berkaitan dengan data kosong yang tidak diterima, dan ini akibat dari interkoneksi yang sempat terjadi kendala beberapa waktu yang lalu, tapi silakan dicoba lagi karena teman-teman PDS sudah memfasilitasi untuk melakukan proses perbaikan interkoneksi dari PDS ke SIM PKB, ya mudah-mudahan itu tidak ada kendala lagi di kemudian hari. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit. Jadi ada 3 poin sebenarnya berkaitan dengan data. Data itu dari Bapak Ibu, berkaitan dengan email verifikasi. Untuk SIM PKB itu tadi sudah disampaikan Mas Bondan, saya hanya menegaskan saja
bahwa GTK no replay itu untuk verifikasi awal, jadi mungkin Bapak Ibu bisa membedakan. Nanti kalau tidak menerima GTK no replay artinya bisa melaporkan ke SIM PKB, tapi untuk yang lain nanti bisa melaporkan ke teman-teman PDS, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan 400 bad gateway dan lain sebagainya, itu bisa dilaporkan lagi ke teman-teman PDS jika masih ada laporan setelah hari Jumat kemarin. Sabtu, Minggu, Senin, ya monggo dilaporkan lagi melalui jalur dan prosedur yang sudah disampaikan oleh Bu Elvira. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan data, mungkin nanti selama datanya itu sesuai dengan Dapodik yang sudah ada, ya silahkan itu tidak menjadi kendala, walaupun ada beberapa ketidaksesuaian, itu silahkan dilanjutkan saja proses PKS-nya sepanjang tidak kosong. Keempat, berkaitan dengan kosong, itu juga kita sudah solusikan. Silakan bisa dicoba kembali. Ini berkaitan dengan perbaikan interkoneksi kemarin, dan mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi kendala-kendala yang terjadi. Demikian Pak Martono, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan. Saya kembalikan ke Pak Martono. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reza atas paparannya terkait dengan tadi ada alur singkat untuk IPKS ini dan tambahan informasi yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini memang terobosan pertama yang mungkin memang perlu sedikit perjuangan. Mudah-mudahan kalau terobosan ini lancar, harapan kita lancar, nanti kan ke depannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala lagi. Mohon mungkin bijaksanaan dan kesabarannya Bapak Ibu ya. Ya ini tujuannya nanti kan untuk memudahkan kita juga nanti pada akhirnya. Ya, kami lihat di kolom Q&A banyak yang banyak yang bertanya. Kebanyakan memang terkait dengan tadi yang sudah ditanyakan di raise hand. Mungkin ini kita coba skimming. Ini dari Unikama ini tadi ada 3 pertanyaan. Mungkin yang satu terkait dengan error batch sudah, kemudian email dan kode OTP ya. Nah, ini yang ketiga mungkin ya, untuk verifikasi data oleh admin butuh berapa lama ya? Karena ada peserta pertanyaan. Nah ini gimana Mas Reza? Ini ditanyakan ini. Verifikasi data oleh admin. Verifikasi di mana ya Pak? Di SIM PKB. Di SIM PKB tidak ada verifikasi data lagi nggak Pak? Mungkin Bu Elvira bisa bantu ya Bu Elvira. Verifikasi biometrik mungkin ya? Iya, apakah yang dimaksud verifikasi biometrik yang habis perekaman wajah kah? Kalau untuk verifikasi perekaman wajah itu kita maksimal SLA kita 1 kali 24 jam, Ibu Bapak. Sedikit cerita bahwa ini verifikasi data dan perekaman wajah itu kenapa 1 kali 24 jam maksimal? Yang pertama adalah itu kita memverifikasinya harus melalui Dukcapil. Jadi artinya KTP yang Bapak Ibu sudah nanti peserta sudah upload itu akan dibandingkan secara sistem dengan video wajah yang direkam. Gitu. Jadi ada teknologi yang menangkap biometrik wajah dari peserta yang melakukan perekaman wajah. Nah, jika ditemukan kecocokan antara wajah yang direkam dengan foto di KTP, itu akan bisa langsung terverifikasi. Nah, namun jika misalnya itu sistemnya scoring ya Bapak Ibu, maksudnya perekaman wajah itu kalau kecocokannya skornya rendah, itu akan di-reject oleh Dukcapilnya. Nah, jadi kita nggak bisa menerbitkan sertifikat. Nah, itu akan langsung di-reject untuk pertama kalinya. Lalu peserta masih dapat mencoba kedua kalinya. Kalau masih nggak cocok, harapannya ketika percobaan kedua kali itu kan videonya akan lebih, maksudnya diharapkan akan lebih terang, pencahayaan dan lain-lain. Nah, sehingga biometriknya akan mendapatkan skor yang lebih tinggi sehingga
verifikasi akan lancar. Nah, namun ketika percobaan kedua pun masih skornya masih rendah, akan di-reject, lalu peserta akan melakukan QIC untuk ketiga kalinya. Nah, di ketiga kalinya, kalau masih skornya rendah, nanti di kita akan ada tim yang melakukan pembandingan secara manual. Jadi videonya dilihat, KTP-nya dilihat, akan dicocokkan secara manual. Nah, itu kalau misalnya ternyata memang cocok, kita akan approve. Nah, sehingga sertifikatnya bisa terbit dan verifikasi datanya selesai. Itu yang saya maksud membutuhkan waktu maksimal 1 kali 24 jam. Itu aja mungkin Pak Martono. Ya, terima kasih Bu Elvira dan Mas Reza. Mungkin mudah-mudahan menjawab yang pertanyaan yang di Q&A ya. Kemudian kami coba baca yang ini dari UNY ini Pak Bayu Setia ini. Ini yang ditanyakan belum mendapat link verifikasi tadi sudah ya. Link verifikasi OTP. Nah, yang ketiga ini juga ada yang masih menggunakan nomor handphone lama. Nah, ini maksudnya gimana? Apa beda nomor handphonenya gitu? Maksudnya gimana Pak tadi? Ada yang masih menggunakan nomor handphone lama gitu. Nah, oke. Sebentar ya Pak, saya juga dapat aduan demikian. Maaf. Sebentar saya periksa juga. Ya, saya izin share screen sejenak ya Pak. Baik, Bu. Ya, mungkin ini saya juga minta bantuan Pak Reza kali ya Pak. Jadi mungkin kasusnya mirip dengan ini bahwa peserta klaim bahwa sudah melakukan perubahan data nomor handphone di SIM PKB. Nah, tertera seperti yang terlihat pada gambar. Jadi perubahannya di nomor yang sebelah kiri. Itu ya, Pak. Nah, namun ada kolom nomor handphone juga nih di sebelah kirinya. Sebelah kanannya, maaf. Di 8115. Nah, peserta menyampaikan bahwa di SIM PKB masih kirimin nomor handphone yang sebelah kanan tuh Pak Reza. Mungkin ini yang sebenarnya secara sistem kita perlu cek di belakang sih, apakah yang dikirimkan oleh SIM PKB ke IPKS itu yang kanan kah atau yang kiri kah sebenarnya. Ini yang sebelah kanan Bu, yang sebelah kanan hasil input dari mahasiswa ketika pertama kali ditanyakan. Nah betul, artinya artinya sebelah kanan ini ya Pak, bukan yang dilingkari ya Pak ya? Enggak. Nah, jadi mahasiswa jadi pada saat awal tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa itu kan diminta untuk melakukan proses verifikasi, mengisi email, mengisi telepon. Justru saya bertanya, berarti artinya pada saat mahasiswa itu melakukan proses pengisian, artinya itu nomor teleponnya seperti apa gitu ya? Maksud saya sebenarnya kita perlu juga memberikan pengertian kepada teman-teman peserta atau mahasiswa bahwa tolonglah kalau mengisi data, diminta untuk mengisi data, isilah dengan yang sebenar-benarnya. Karena bukannya sesuatu hal yang diulangi dan diminta lagi pada saat akan melakukan sebuah proses tertentu, itu pasti ada fungsi khususnya gitu ya. Dan itu pada saat tadi saya sampaikan bahwa diminta email, diminta nomor handphone. Nah, justru itulah yang akan dikirimkan ke PDS karena itu dianggap yang paling baru pada saat dia login pertama kali dan dia diminta. Justru malah kami aneh ketika dia minta kirimkan data yang lama yang kiri, yang sebelumnya dipakai untuk melakukan proses registrasi. Gitu kira-kira Pak Elvira. Jadi yang kanan itu adalah data hasil pemutakhiran. Betul. Mohon izin mungkin. Iya Pak Fajar, silakan. Iya. Saya share screen sebentar sebetulnya terkait proses yang ada di SIM PKB yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat ingin melakukan EPKS ya. Sebetulnya di sana ada prosedur untuk mutakhirkan data sebetulnya ya. Bapak dan Ibu, ini harusnya familiar sekali mahasiswa juga.
langkah pertama yang harus dilakukan adalah mutakhirkan data. Nah, di sini sebetulnya informasinya sudah jelas ya, bahwa untuk partisipasi ini silakan mutakhirkan data surel dan nomor HP menggunakan satu, surel aktif yang sering digunakan bisa menerima pesan masuk. Dua, nomor HP aktif yang bisa dihubungi bisa menerima pesan masuk. Saat diklik ini yang harus diisikan ya. Di sini juga kami tampilkan lagi notifikasi, silakan melakukan pemutakhiran data untuk alamat surel dan nomor HP yang aktif ya. Kalau yang dimasukkan masih yang lama dan sudah tidak aktif ya, ini mungkin yang akan harus dilaporkan. Jadi begini, prosedurnya Bapak dan Ibu ya, sesudah ada sesudah ada memasukkan alamat email seperti ini, ya, di sini ini tidak harus dimasukkan alamat email yang lama sebetulnya. Jadi sesuai dengan arahan, masukkan alamat surel dan nomor HP yang aktif, yang baru, ya. Katakanlah ini saya mengisikan alamat seperti ini, kemudian nomor HP-nya juga diisikan dengan yang benar, ya. Karena apa? Nomor HP ini nanti akan digunakan untuk OTP. Nah, apabila nomornya sudah tidak aktif, nomornya salah, digitnya salah, dan sebagainya, tentu saja OTP-nya nggak akan sampai. Ini ada beberapa laporan yang juga menyampaikan ke saya bahwa OTP-nya nggak sampai, bisa jadi karena ini yang di-skip. Nah, mungkin yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut adalah apabila proses verifikasi sudah sudah berlalu, sudah berlangsung, kemudian ternyata OTP-nya nggak nyampe-nyampe karena ini. Nah, ini Bu Elvira kira-kira bagaimana proses updating-nya? Pertama, pelaporannya. Kedua, updating-nya ini bagaimana? Karena di sisi PKB sendiri, penyimpanan nomor HP ini hanya dilakukan di saat ini saja, ya, di saat ini saja untuk EPKS ya. Jadi ini saya ambil contoh ya, ini apabila saya melakukan pemutakhiran data, kemudian selanjutnya saya mengecek ke email, ya, maka nanti, nah, di sini ada notifikasi yang kami munculkan bahwa kami telah mengirimkan panduan ke sini, silakan dicek. Kemudian cek bagian inbox, kotak masuk atau spam. Kalau belum menerima, silakan bisa kirim ulang atau ubah surelnya, ubah alamat emailnya lagi. Ya, jadi di sini mahasiswa sebetulnya kalau merasa belum menerima email di saat pertama ini, ya, sudah dicek di inboxnya, kotak-kotak masuk, dicek di spam folder, bahkan mungkin kalau di Yahoo itu ada bulk mail dan segala macam ya. Katakanlah dicek di semua folder itu ternyata tidak ada, yang tentunya tidak harus seketika ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa disarankan sesudah klik ini ya cobalah ditunggu kurang lebih sekian menit, setengah jam, 1 jam itu masih cukup wajar dalam hal ini. Nah, apabila ternyata memang tidak diterima, maka ini selalu bisa diklik untuk kirim ulang dan ubah surel, bahkan walaupun ini sudah ditutup ya. Di sini ada lagi nih, ya. Ini tombol untuk kirim ulang, ini tombol untuk ubah, ya. Jadi selama masih belum melakukan verifikasi, ya, masih bisa melakukan kirim ulang ataupun ubah email yang seperti ini. Nah, tapi kalau sudah melalui tahap verifikasi email, verifikasi biometrik tadi seperti yang disampaikan, ada disuruh membuka mulut, mengedipkan mata dan segala macam sudah selesai, maka itu yang mungkin akan harus dilaporkan via tiketing ke Bu Elvira dan tim agar nanti bisa disolusikan bagaimana kalau ternyata nomornya itu nggak valid, karena OTP itu akan terkirim ke nomor yang tersimpan di sini, gitu ya. Jadi pada saat pemutakhiran data yang seharusnya juga diisi dengan nomor yang benar ya, kalau ternyata yang diisi nomornya salah, sudah terlanjur, nah itu yang harus dilaporkan case by case karena berbeda, ya. User ID-nya siapa, dia melaporkan apa, dan kalau bisa bukan kalau bisa ya, sewajarnya setiap ada pelaporan ada capture-nya ya Bapak dan Ibu ya. Kalau nggak ada capture-nya, karena kadang kami bingung di bagian mana ini errornya. Yang dibilang error tuh yang di bagian mana. Seperti tadi penyampaian errornya adalah menggunakan nomor HP lama. Ini bagaimana? Nomor HP lama kalau masih aktif tentunya nggak masalah.
tapi nomor HP lama sudah nggak aktif, itu yang bermasalah gitu ceritanya. Jadi mohon apabila ada pelaporan bisa diminta share screen-nya ya, dan sebetulnya share screen-nya kalau bisa nggak dipotong nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Kita bisa ngelihat URL-nya di atas sini, kita bisa ngelihat waktu dan jam pelaporannya, waktu kasusnya di bawah sini, sehingga kita akan bisa menyimpulkan, oh ini ternyata kasus baru. Oh ini kasus yang lama yang kemarin sebelum disolusikan interkoneksi. Ini yang apa? Mungkin kami juga bisa minta bantuan kepada Bapak dan Ibu admin di LPTK agar mungkin apabila ada pelaporan dilengkapi dengan capture dan data yang sesuai, maka kami akan bisa melakukan penelusuran dengan lebih cepat. Demikian mungkin pertanyaan saya mungkin tadi lebih ke ini Bu untuk next-nya. Apabila sudah lewat masalah verifikasi biometrik, ternyata nomor HP-nya salah. Ini kira-kira akan bagaimana? Menurut saya sepertinya akan harus lapor satu persatu. ID ini harus mengupdate nomor HP. Nah ini yang mungkin akan kita harus solusikan lagi gitu. Demikian Pak Martono, saya kembalikan lagi atau mungkin ada tambahan dari Bu Elvira. Terima kasih. Ya, baik Pak. Izin Pak Martono, sedikit saya menambahkan sedikit bahwa kenapa nomor handphone itu harus aktif, karena waktu tanda tangan nanti kita akan kirimkan OTP-nya untuk kita pastikan bahwa memang benar orang itulah yang sedang menandatangani. Demikian secara bisnis proses yang harus kita patuhi ya Bapak Ibu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Fajar yang tadi, apa yang terjadi ketika ini orang sudah berhasil terverifikasi, sertifikatnya udah keluar, atau harusnya nggak akan keluar ya, karena sebelumnya kita akan verifikasi dulu nomor handphonenya gitu ya. Nah kalau nomor handphonenya sudah tidak aktif, ketika di tahap verifikasi OTP yang awal, bukan OTP yang penandatanganan gitu ya, OTP kan ada 2 ya. Izin Bapak Ibu saya share screen lebih enak, sederhana aja. Yang saya share screen ini adalah buku panduan yang harusnya udah ada di teman-teman ya, di teman-teman admin LPTK maksud saya. Ini harusnya sangat membantu untuk memahami prosesnya sebenarnya. Sedikit saja. Sebentar. Oke. Nah, screen saya kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini adalah proses pemutakhiran tadi yang diceritakan oleh Pak Fajar dan Pak Reza. Nah, maksud kami adalah ini tadi verifikasi. Nah, kalau verifikasi email yang dari SIM PKB ada ilustrasi yang menarik ini. Lalu, nah setelah tahap pertama verifikasi email di PKS adalah verifikasi email. Nah, kalau udah update, emailnya udah update, kita akan kirimkan. Nah, terkait nomor handphone, maaf saya scroll langsung ke bagian nomor handphone. Nah, verifikasi nomor handphone, kita udah upayakan ada banyak sekali warning yang kita sampaikan di setiap halaman dan di buku panduan bahwa nomor handphone harus tetap aktif dan tidak mengganti nomor selama dokumen diproses gitu ya. Nah, bahkan kita sampai mention bahwa pastikan handphonenya sudah berada di dekat Anda gitu ya. Nah, kalau nomor ini ternyata tidak aktif pada proses ini, mau nggak mau Pak Fajar, kita harus ubah di di SIM PKB. Kita memang harus terima data terbaru dari SIM PKB sih Pak. Nah, jadi memang proses update-nya harus dilakukan ulang karena pada tahap ini eKYC belum terjadi, perekaman wajah belum terjadi, sehingga masih bisa diubah gitu ya. Namun kalau misalnya ternyata eKYC-nya udah beres, sertifikatnya udah keluar gitu, tapi pada saat penandatanganan dokumen di bawah kan akan mengirimkan OTP lagi ya setelah pembayaran, akan mengirimkan OTP. Nah ternyata somehow ini pesertanya nomor handphonenya
udah nggak kepake gitu, nggak kepake atau hilang atau gimana kita nggak tahu. Nah, ini memang mau nggak mau akan ada prosedur special case benar-benar. Jadi memang untuk mengubah nomor handphonenya itu kita harapkan tidak terjadi, namun pada saat penandatanganan ini OTP-nya kita kirimkan juga ke email sebenarnya. Jadi handphone tidak nomor handphone tidak jalan satu-satunya, kita punya backup OTP-nya ke email, bisa dicek ke situ dulu. Namun kalau dua-duanya ternyata bermasalah yang sangat tidak kita harapkan, mau nggak mau kita memang ada SOP khusus yang sangat inilah Pak runyam nantinya. Jadi harapannya di depan kita harus memastikan email dan nomor handphone sudah benar-benar aktif dan masih digunakan. Demikian Pak. Ya, terima Oke, kasih. baik. Mohon izin Pak Martono, berarti dari sisi PKB sebetulnya berarti sudah selama belum EKYC, selama belum dalam artian selama belum terverifikasi biometrik tadi, sebetulnya yang kami sampaikan tadi perubahan alamat email dan nomor HP sebetulnya bisa dilakukan di SIM PKB. Jadi agar mahasiswanya bisa melakukan login saja ke SIM PPG lagi ya, login ke SIM PPG, kemudian cek di menunya berkas ya, berkas PKS itu otomatis seperti yang tadi saya tampilkan akan ada tulisan biru untuk kirim ulang atau tulisan biru untuk ubah. Ini artinya bisa mengubah alamat email maupun ubah nomor HP. Jadi mungkin bisa coba disarankan kepada yang menyampaikan apabila katakanlah di tahap yang verifikasi email tadi belum berhasil, mungkin bisa disampaikan bagi Bapak dan Ibu dari PTK ya, kepada mahasiswanya, bisa login kembali ke SIM PPG untuk mengakses menu berkas PKS, kemudian coba klik yang ubah, ya, tulisan biru ubah tadi untuk melakukan cek lagi apakah alamat email dan nomor HP-nya benar. Kalau sudah disimpan dan itu nanti akan mengirim lagi. Kalau masih belum sesuai kalau masih belum terkirim emailnya bisa klik kirim ulang. Kalau alamat emailnya sudah benar, klik kirim ulang untuk memastikan bahwa putus Mas. Oh. Halo Mas Fajar. Halo Pak, mungkin saya nyambungkan saja Pak. Sepertinya ada kendala koneksi, jadi ya secara prinsip berarti kita sudah memfasilitasi untuk melakukan proses pemutahiran data, baik itu email maupun handphone. Selama tadi sudah disampaikan oleh Bu Elvira gitu ya Bu Elvira, bahwa proses KYC itu belum jalan, tapi proses KYC ini sudah hampir ujung sepertinya ya. Jadi nyambung Mas Reza, tadi ada peserta yang menanyakan, artinya ketika diisi nomor handphone yang baru atau email yang baru tapi yang masih aktif bisa ya? Iya, selama belum sampai proses verifikasi atau KYC lah bahasanya gitu ya Pak ya. KYC dalam artian biometrik dan lain sebagainya itu masih bisa. Tapi setelah itu nanti mungkin ada treatment lebih lanjut. Itu ya Pak Elvira ya? Betul Pak. Dan saya mohon bantuannya ini buat Bapak Ibu teman-teman admin IT. Jadi kalau ada mahasiswa yang ini tolong didorong untuk benar-benar melakukan proses input alamat nomor handphone dan alamat email yang benar-benar sahih. Sahih, tingkatannya itu sahih. Kalau bahasa agama itu tingkatannya sudah sahih, jangan yang dipakai buat apa ya, ini karena kan ini kan khusus untuk PPG dan PPG ini kan nanti mungkin dipakai untuk kontak berikutnya. Jadi ini penting gitu ya, ini bukan medsos, jadi insya Allah datanya juga aman gitu ya. Jadi mohon diberikan data yang benar-benar valid dan sahih
Sehingga ketika mau melakukan proses kontak, penelusuran, kemudian penggunaan OTP dan lain sebagainya dalam seluruh rangkaian proses PPG ini benar-benar dapat digunakan gitu ya. Jangan khawatir nanti akan ditambahkan di grup atau di spam ditawari kartu kredit dan lain sebagainya gitu kan. Karena ini kan program nasional PPG gitu ya, jadi nggak usah lah. Kadang-kadang kita saking secure-nya gitu ya, alamat email, alamat handphone, nomor handphone itu dicoba untuk menggunakan yang alternatif gitu ya. Jadi justru ini malah seharusnya yang benar-benar alamat email dan alamat nomor handphone yang benar-benar kita gunakan. Karena ini adalah programnya untuk mahasiswa sendiri dan digunakan untuk sampai setidaknya program PPG ini berakhir. Teman-teman dari Pokja pun nanti kalau misalnya ada sesuatu, kontak ke mahasiswa jika nomor handphonenya dalam tanda kutip tidak valid gitu kan, ya akan kerepotan juga kan. Gitu kira-kira Bapak Martono, mungkin menyambung apa yang disampaikan Mas Fajar tadi. Baik, terima kasih Mas Reza. Jadi menyambung tadi, ada peserta yang menanyakan juga kalau memang nomor handphonenya itu ada kendala tadi mungkin yang lama. Nah, ini tadi sudah disampaikan dengan tim SimPKB Mas Fajar. Ini penyelesaian adalah case by case. Nah, ini ada yang menanyakan, mungkin nanti bisa disampaikan di ini ya, yang di grup support IPKS itu ya, Bu Elvira ya. Dari Mas Pica mungkin ini, untuk yang grup ini apakah ada perwakilan semua LPTK ini ya? Sudah masuk ya? Dari Pak izin Pak, undangan untuk WA Group Support dilakukan oleh tim PDS